اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para hujjaj, para sesepuh, wabil khusus yang saya hormati segenap pengurus DKM Masjid Al-Hidayah, serta para bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini saya berterima kasih diberikan kesempatan untuk bisa berwajah, bersilaturahim, bisa bertemu kembali dengan para jamaah Masjid Al-Hidayah. Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin jamaah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam ini adalah malam yang ke-17. Malam yang salah satu malam ini menjadi ikhtilaful ulama di antara para ulama mengenai tentang turunnya Al-Qur'anul Karim. Saya mengatakan malam ke-17, 19, 18, 19 dan 24. Tapi bukan itu yang ingin saya sampaikan pada kesempatan ini, yakni lebih kepada bulan Ramadan yang kita tahu tidak hanya dikenal dengan syahrul siyam saja, tidak hanya dikenal dengan syahrul qiyam saja, tapi juga dikenal dengan syahrul Quran. Karena di bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran itu. Dan banyak keutamaan dan keistimewaan Al-Quran ini Allah turunkan kepada Nabi Muhammad tentu melalui malaikat Jibril alaihissalam dan sampai kepada kita melalui proses yang sangat panjang. Salah satu dari sekian banyak fadailun atau keistimewaan daripada Al-Quran ini, yang pertama adalah Al-Quran sebagai petunjuk kita manusia, sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang pertama. Maka tentu kita sebagai umatnya Nabi Muhammad yang sudah mendapatkan petunjuk, yaitu berupa Al-Quran ini, diharapkan Al-Quran ini menjadikan kita lurus tetap berada di jalannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah firmankan, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Yang kedua, yakni Al-Quran sebagai salah satu sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran, maka tentu akan dimuliakan oleh Al-Quran itu sendiri, mulia dengan Al-Quran itu sendiri, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu syai'in yartabit bil Quran yasbah al-'azim. Sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran maka akan mulia. Contohnya, malaikat Jibril diberikan amanah oleh Allah untuk menyampaikan wahyunya kepada Nabi Muhammad. Yasbah fa asbaha sayyidul malaikah wal mursalin, sayyidul malaikatul muqarrabin. Malaikat Jibril diberikan amanah oleh Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad, maka ia menjadi mulia, menjadi pimpinan para malaikat. Wa summiya bi ruhil amin. Bahkan Allah sampai memberikan predikat kepada malaikat Jibril ini sebagai ruh al-amin. Yang kedua, Nabi Muhammad SAW berhubungan langsung diturunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril, maka beliau menjadi afdalul anbiya wal mursalin, menjadi pimpinan atau sebaik-baik nabi dan rasul yang lainnya. Masih banyak lagi yang lainnya, termasuk Al-Quran ketika berada di bulan suci Ramadan, maka menjadi sayyidu asyhur, menjadi sebaik-baik bulan di antara bulan yang lainnya. Salah satu lagi contoh, Al-Quran kalau berada di malam Lailatul Qadar,
maka Lailatul Qadar tersebut menjadi khairul layali, menjadi sebaik-baik malam daripada malam-malam yang lainnya. Dan juga ketika Al-Quran anna al-Quran idza nazala fi qalbi al-insan fa asbaha khairun nas. Ketika Al-Quran sampai kepada hatinya manusia, maka manusia itu menjadi manusia yang terbaik. Sebagaimana sabdanya Nabi Muhammad SAW, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Yang selanjutnya, yang terakhir, ini salah satu saja karena kalau dijabarkan waktunya tidak cukup ya Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir, Al-Quran sebagai syifa ya, wa rahmat wa syifa wa rahmah. Sebagaimana firman Allah, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Sebagai obat penawar. Ada salah satu kisah pendek saja untuk terakhir menghabiskan waktu yang diceritakan dalam kitab Nasaihul Ibad yang diceritakan oleh Imam Nawawi, bahwasanya ada seorang perempuan tawanan yang kabur dari negeri orang Yahudi. Ia berjalan sampai nggak terasa jalannya sampai 1000 kilometer. Kalau 1000 kilometer dari sini kemana Bapak Ibu? Kira-kira kalau dari sini ke kampung saya itu masih 800-an, berarti ke Banyuwangi kurang lebih 1000 dari sini. Itu kalau kita mungkin nggak mampu. Itu wanita itu nggak kerasa jalan sejauh itu, ia tidak makan, tidak minum. Lalu sesampainya di tujuan ditanyakan oleh orang, mengapa engkau tidak makan, tidak minum, kok bisa mampu sampai jalan sejauh ini? Wanita itu menjawab, ketika aku merasakan lapar dan haus, aku membaca surah Al-Ikhlas 3 kali. Masya Allah. Ini salah satu bukti Al-Quran menjadi penawar, syifa, itu bagi orang-orang yang beriman. Gitu. Mudah-mudahan kita semuanya di bulan Ramadan ini, terlebih bulan Ramadan, bukan hanya memperbanyak baca Al-Quran, tapi bisa mengaplikasikan, menjalankan apa yang ada dalam Al-Quran. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita membacanya di bulan Ramadan ini khususnya, karena kata Rasulullah, Iqra'ul Quran fa innahu yati yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Mudah-mudahan Al-Quran menjadi penolong syafaat kelak di yaumil qiyamah untuk kita semuanya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.